Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Esa Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-42. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, dada Temunggul berguncang mendengar keterangan Ki Demang itu. Kini sedikit banyak ia telah dapat membayangkan apakah niat Ki Demang yang sebenarnya. Agaknya orang ini telah berhubungan dengan Panembahan Sekar Jagad yang menuntut kematian Bramanti sebagai ganti sapu angin. Namun lebih daripada itu, Temunggul menjadi semakin curiga bahwa selama ini Ki Demang selalu menakut-nakuti dan menghalang-halangi usaha perlawanan terhadap Panembahan Sekar Jagad itu. Agaknya Ki Demang memang mempunyai hubungan sejak lama dengan Panembahan Sekar Jagad. Namun Temunggul mencoba menahan gejolak di dalam dadanya supaya tidak berkesan di wajahnya. "Apakah kau sekarang menjadi jelas?" bertanya Ki Demang. Temunggul menganggukkan kepalanya. "Ya Ki Demang." Dan Ki Demang itu berkata seterusnya, "Dan kau harus menyadari bahwa tidak akan ada kekuatan yang dapat melawan Panembahan Sekar Jagad. Seandainya kau tidak berhasil sekalipun, Panembahan Sekar Jagad tidak akan mengurungkan niatnya. Bahkan kau sendiri akan dilibatkan pula dalam persoalan ini, karena terbukti kau ikut serta dalam pertempuran di halaman rumah Bramanti. Namun akulah yang berusaha dengan susah payah untuk menyisihkan kau. Selama ini, kau adalah pembantuku yang paling baik." Temunggul masih saja mengangguk-anggukkan kepalanya. "Tetapi, ingat pula akan waktu. Kalau kau mungkin melakukannya, lakukanlah hari ini." "Hari ini?" Temunggul terperanjat. "Ya, hari ini. Carilah kesempatan. Kau dapat datang ke rumahnya, atau di bendungan, atau di tengah sawah, atau di mana saja." "Kenapa hari ini?" Ki Demang menarik nafas. Jawabnya, "Begitu pesannya." Dada Temunggul menjadi semakin terguncang-guncang. Namun untuk menyembunyikannya, ia menjawab, "Baiklah, aku akan berusaha. Mudah-mudahan usahaku berhasil." Ki Demang menepuk pundak Temunggul. Tentu kau akan berhasil. Aku percaya kepadamu." Temunggul mengangguk-angguk. "Sayang, sebenarnya aku masih akan berbicara agak panjang. Tetapi itu, seorang pengawal telah datang. Bagiku lebih baik untuk sementara mengasingkan diri sampai pada saatnya. Aku akan bekerja bersama dengan orang-orang yang dapat mempergunakan otaknya." "Baiklah Ki Demang, aku pun akan segera minta diri setelah ada orang lain yang menggantikanku di sini." "Hati-hatilah."
desis Ki Demang sambil berdiri dan melangkah menyeberangi pendopo, masuk ke dalam peringgitan. Temunggul kemudian berdiri termangu-mangu. Yang didengarnya itu adalah sebuah berita yang sangat berharga baginya. Ia dapat memanfaatkannya dari dua segi, melanjutkan pesan Ki Demang dengan harapan-harapan yang dapat diberikan oleh Panembahan Sekar Jagad kepadanya, atau berdiri teguh di atas keyakinannya selama ini. Wajah Ratri yang kadang-kadang membayang memang dapat mempengaruhinya, tetapi tiba-tiba ia menggeram. Bramanti harus segera mengetahui masalah ini. Ketika seorang lagi telah datang, maka Temunggul pun kemudian minta diri kepada kedua orang pengawal yang akan menggantikan tugasnya berjaga-jaga di gardu Kademangan. Di sepanjang jalan, Temunggul masih saja bergulat di dalam angan-angannya. Tanpa disadarinya, ia telah berdiri di pinggir desa. Namun ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Sejenak Temunggul berdiri saja termenung memandangi dedaunan yang hijau terhampar di hadapannya. Cahaya yang segar berkejar-kejaran sambil berloncatan dengan riangnya. Temunggul menarik nafas, serasa segarnya udara pagi akan dihirupnya sepuas-puasnya. Temunggul terkejut ketika ia mendengar sapa seorang gadis. Ketika ia berpaling, dilihatnya gadis yang menyapanya itu menjinjing sebuah bakul penuh dengan cucian yang akan dibawanya ke bendungan. Sepagi ini kau sudah berada di sini, Temunggul? Oh, iya. Temunggul tergagap. Apakah kau akan pergi ke bendungan? Temunggul ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia menjawab, tidak. Aku tidak bermaksud ke bendungan. Kenapa? Pertanyaan itu telah membingungkan Temunggul. Namun kemudian ia menjawab, aku baru saja pulang dari Kademangan. Semalam aku berada di sana. Aku ingin pulang dan beristirahat. Gadis itu mengerutkan keningnya. Di mana rumahmu sekarang? Temunggul menjadi semakin bingung. Ia tahu gadis itu telah menyindirnya karena jalan simpang yang menuju ke rumahnya telah lewat. Aku tahu, sambung gadis itu. Kau menunggu seseorang. Temunggul menggeleng. Aku tidak menunggu siapapun. Jalan ini adalah jalan ke rumahku. Di sebelah rumahku ada rumah yang paling kau kenal. Segores sentuhan telah membekas di hatinya. Ia tahu bahwa rumah yang dimaksud adalah rumah Ratri. Gadis ini adalah gadis yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah Ratri. Gadis yang pernah diantarnya bersama Ratri di malam hari setelah pertunjukan di Kademangan selesai. Ketika kedua gadis ini bersama Ratri, hampir saja diterkam oleh kepuasan orang-orang Panembahan Sekar Jagad. Bukankah begitu? Bertanya gadis itu sambil tersenyum. Tidak, aku tidak menunggunya. Gadis itu tertawa dan dengan manjanya ia berkata, tetapi tanpa Ratri, kau pasti akan mau mengantarkan aku. Aku berani bertaruh hitam kukuku. Jangan mengganggu. Kalau kau memerlukan kawan, marilah aku kawani kau ke bendungan. Tidak mau, kecuali bersama Ratri. Tidak ada bedanya bagiku, siapapun orang itu. Ratri, atau Sumi, atau Sari, atau kau.
Gadis itu memandang Temunggul dengan sorot matanya yang cerah. Namun ketika tatapan mata mereka bertemu, gadis itu memalingkan wajahnya. Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak pernah merasa tertarik oleh seorang gadis selain Ratri. Gadis ini pun tidak, meskipun ia telah lama mengenalnya. Sepanjang perkenalannya dengan Ratri, bahkan sejak mereka masih berlari-larian dengan telanjang di pematang sawah. Tetapi tiba-tiba Temunggul menangkap sorot mata yang cerah itu dengan hati yang berdebar-debar. Temunggul berpaling ketika ia mendengar gadis itu berkata, Jalan inilah yang akan dilewatinya. Tunggulah di sini. "Ah!" Sekali lagi Temunggul berdesah. "Aku tidak menunggunya." Gadis itu mencibirkan bibirnya sambil mengerling. Tiba-tiba ia melangkah sambil berkata, Selamat pagi, Temunggul. Temunggul memandangnya dengan tajam. Namun kemudian ia pun tersenyum. "Marilah, aku bawakan bakulmu." Jangan. Tetapi gadis itu tidak mempertahankannya. Ketika Temunggul meraih bakul cuciannya, keduanya pun kemudian berjalan di sepanjang pematang menuju ke bendungan. Hari pun ternyata memang masih terlampau pagi, sehingga belum ada seorang pun yang mendahului keduanya. Meskipun demikian, keduanya hampir tidak berbicara apapun. Gadis itu langsung mencelupkan pakaian-pakaian kotor yang dibawanya ke dalam air. Terasa tubuhnya menggeramang karena air yang masih terlampau dingin. Kau tidak mandi? Bertanya gadis itu. Temunggul menggeleng. "Tidak, aku tidak membawa ganti pakaian." Gadis itu tersenyum. Wajahnya menjadi semburat merah. "Aku akan menunggu Bramanti di sini." Tiba-tiba Temunggul berkata. Hei, kenapa? Tiba-tiba gadis itu menjadi cemas. Ia pernah mendengar kabar bahwa keduanya pernah bertengkar. Meskipun akhirnya mereka menjadi baik kembali. "Tidak apa-apa. Aku mengharap ia tidak terlampau cepat datang sebelum kau habis mandi." Sekali lagi wajah gadis itu menjadi semburat merah dan tertunduk dalam-dalam. Meskipun demikian ia masih sempat menyahut. Temunggul, Ratri juga akan mandi nanti. Temunggul tidak menjawab, tetapi ia melangkah ke atas pasir tepian menjauh. Sekilas terngiang kata-kata Ki Demang kepadanya tentang Bramanti, tentang Panembahan Sekar Jagad, dan tentang Ratri. Ratri berhak menentukan sikapnya. Katanya, agaknya ia tidak menanggapi perasaanku. Buat apa aku menjadi gila karenanya? Tetapi tiba-tiba teringat olehnya bahaya yang mengancam kademangannya, seperti yang dikatakan oleh Ki Demang, sehingga ia berdesis di dalam hatinya. Aku harus segera bertemu dengan Bramanti. Tetapi ketika terpandang olehnya gadis yang sedang mencuci sambil membenamkan dirinya di dalam air yang jernih itu, ia mengurungkan niatnya. Biarlah aku menunggu Bramanti di sini. Hari masih cukup panjang. Dan Temunggul itu pun kemudian duduk berjuntai di atas sebuah batu sebesar kerbau. Ketika matahari menjadi semakin tinggi dan kawan-kawan gadis yang sedang mencuci itu berdatangan, Temunggul memutar dirinya
membelakangi bendungan, dan bendungan itu kemudian sama sekali sudah tidak menarik lagi baginya. Karena itu, tanpa memberitahukan kepada siapapun juga, Temunggul melangkah naik ke atas tebing yang landai, kemudian berjalan menyusuri tanggul. Kepalanya sekali-kali tertunduk dan sekali-kali menengadah oleh kepepatan isi hatinya. Temunggul tertegun ketika ia melihat Suwelo sedang sibuk memperbaiki pematang sawahnya. Perlahan-lahan ia mendekatinya sambil berkata, "Kenapa pematangmu?" "Anak-anak nakal," jawabnya. "Mereka mencari belut di sini, sehingga pematangku hampir putus." Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Suwelo adalah orang yang pertama-tama ditemuinya, kecuali gadis-gadis dan orang-orang yang tidak begitu dekat. Sedang Suwelo adalah salah seorang dari para pengawal yang dipimpinnya. Tiba-tiba saja Temunggul yang merasa dadanya terlampau bebat itu pun ingin mengurangi beban yang serasa memberatinya. Maka katanya berbisik, "Hei, aku mendengar sebuah berita yang menarik. Apakah kau mau mendengar?" Suwelo meletakkan cangkulnya. "Tentang apa?" Temunggul menjadi agak bingung. Yang manakah yang akan dikatakan kepada Suwelo untuk mengurangi beban perasaannya? Tentang hubungan Ki Demang dengan Panembahan Sekar Jagad? Ataukah tentang Bramanti dan Panggiring, atau tentang gadis yang sudah lama dikenalnya? Tetapi baru pagi ini ia melihat matanya yang lincah dan cerah. "Tentang apa?" Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat menyimpan semuanya di dalam hati tanpa menumpahkannya. "Kau harus berjanji bahwa kau tidak akan mengatakannya kepada siapapun." Suwelo berpikir sejenak. Kemudian katanya, "Baiklah, aku berjanji." "Panggiring ada di sini sekarang." "Panggiring kakak seibu Bramanti?" "Iya." Dan Bramanti menjadi gelisah. Ia berusaha menolak kedatangan perampok yang ganas itu. Tentu Bramanti akan menolaknya." Sejenak mereka masih berbicara. Kening mereka berkerut-merut dan pembicaraan mereka tampaknya menjadi bersungguh-sungguh. "Tetapi ingat, jangan kau katakan kepada siapapun juga." Suwelo menganggukkan kepalanya. "Tentu, aku tidak akan mengatakannya kepada siapapun." Temunggul pun kemudian meninggalkan Suwelo yang melanjutkan kerjanya, memperbaiki pematang sawahnya. Namun Suwelo itu pun terhenti pula ketika ia melihat kawannya, seorang pengawal yang lain, lewat di atas pematang yang sedang diperbaikinya. "Hei, seharusnya kau mencari jalan yang lain." "Kenapa? Bukankah kau lihat bahwa pematangku sedang aku perbaiki? Kalau kau injak juga, maka bagian yang baru saja aku tambal itu akan longsor. Dukung aku supaya pematangmu tidak rusak. Aku memang ingin melemparkan kau ke dalam parit itu." Kawan Suwelo itu tersenyum, tetapi ia berjalan turun. Ketika ia sampai ke bagian yang baru diperbaiki, ia pun turun ke dalam parit sambil bergumam, "Aku masih menaruh belas kasihan kepadamu. Biarlah kakiku menjadi agak kotor dan dingin. Kalau kau tidak mau turun, aku seret kau." Kawannya tertawa, tetapi tiba-tiba Suwelo berbisik, "Hei, berhentilah sebentar." Kawannya mengerutkan keningnya dan Suwelo mendekatinya. "Apakah kau mau mendengar?"
Tetapi janji bahwa kau tidak akan mengatakannya kepada orang lain. Apa? Bramanti telah siap melawan Panggiring. Pengawal itu pun terkejut. Iya, mereka memang sudah saling mendendam dan agaknya mereka akan bertempur. Dari mana kau mendengar? Temunggul. Tetapi ingat, jangan kau katakan kepada orang lain. Nanti aku akan dicekiknya. Pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia masih bertanya beberapa hal, dan Suwelo pun telah mengarang sebuah cerita yang paling menyeramkan tentang Panggiring dan Bramanti. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya kepada siapapun. Sepeninggal kawannya, Suwelo pun telah tenggelam lagi di dalam kerjanya. Namun sementara itu, berita tentang Panggiring telah merambat ke setiap telinga. Setiap kata mereka berpesan. Ingat, jangan kau katakan kepada orang lain. Namun belum tengah hari, hampir seisi Kademangan telah mendengar bahwa Panggiring telah berada di sekitar Kademangan itu. Dalam pada itu, Kitambi telah memerlukan datang ke rumah Nyai Pruwito untuk menyampaikan permintaan Panggiring yang terakhir. Bagaimanapun juga, ia masih ingin bertemu dengan ibu dan adiknya. Sebentar saja untuk melepaskan kerinduan dari anak yang selama ini terasing, untuk menyampaikan bakti dan salam kepada keluarganya yang tak lebih dari 2 orang itu saja. Tetapi sekali lagi Kitambi menjadi kecewa. Sekali lagi Nyai Pruwito harus menitikkan air mata. Dengan bersungguh-sungguh Bramanti berkata, "Aku tidak cepat mempercayainya, Paman." Bahkan kemudian terngiang kembali di telinganya kecurigaan panjang. Apakah tidak mungkin bahwa Panggiring itu juga menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad? Dan kata-kata itu pun diulangnya di hadapan Kitambi dan ibunya. Tidak mungkin, bantah Kitambi dengan serta-merta. Aku bertemu dengan Panggiring di pesisir utara, sedang Panembahan Sekar Jagad berada di daerah ini. Panggiring bukan seorang anak yang dungu, Paman. Ia dapat berbuat lebih daripada itu. Ia dapat berada di 10 tempat sekaligus, meskipun hanya nama-namanya yang mungkin berbeda-beda. Tidak, aku tidak yakin. Ia tidak selicik itu. Meskipun ia seorang penjahat, tetapi ia adalah seorang laki-laki jantan. Ia jantan sebagai seorang penjahat yang besar. Bramanti menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak ada seorang penjahat yang dapat berlaku jujur. Ia mesti seorang yang tidak lagi dibatasi oleh adab yang manapun juga. Oh, sudahlah. Potong Nyai Pruwito di sela-sela tangisnya. Jangan saling memaki. Biarlah anak-anakku masing-masing berada di tempatnya. Suara perempuan itu tenggelam di dalam isaknya yang mengeras. Namun kemudian katanya, "Oh, Kitambi, sampaikan kepada Panggiring bahwa kali ini aku jugalah yang juga menolak kehadirannya. Aku tidak dapat menerimanya." Kitambi menundukkan kepalanya. Tangis perempuan itu semakin mengeras, sehingga amben tempat duduknya itu pun terguncang-guncang. Sebelah tangannya memegangi dadanya, dan sebelah tangannya yang lain berpegangan pada bingkai amben bambunya, seakan-akan ia sedang mencari kekuatan untuk menahan kepahitan perasaannya.
Kitambi menarik nafas melihat perempuan itu menangis sampai terbungkuk-bungkuk di tempat duduknya. Bramanti pun menjadi iba melihat ibunya menangis. Bahkan matanya pun menjadi basah dan tenggorokannya serasa tersumbat. Namun ia tidak dapat membiarkan Panggiring memasuki halaman rumahnya, bahkan memasuki kademangan ini. Penjahat yang mengerikan itu dapat berbuat apa saja tanpa diduga-duga. Apabila tiba-tiba saja Ratri mengetahui kedatangannya dan menyongsongnya dalam kerinduan. Gila! Tiba-tiba Bramanti menggeram di dalam hatinya. Ia harus segera pergi, kalau perlu dengan kekerasan. Ia telah meninggalkan ibu dan ayah pada waktu itu. Bramanti mengerutkan keningnya. Selama ini, selama ibu dalam kesulitan, ia tidak pernah memperhatikannya. Ini setelah semuanya menjadi baik. Tiba-tiba saja ia datang dengan tuntutan-tuntutannya yang gila itu. Aku tidak menyangka. Desis Kitambi perlahan hampir kepada dirinya sendiri. Bramanti berpaling. Dipandanginya wajah orang tua yang suram itu. Namun wajah itu tiba-tiba menjadi merah seakan-akan membara. Dengan nada yang berat Kitambi berkata, Bramanti, sayang, selama ini aku telah mengagumimu. Kau aku anggap sebagai manusia yang terbaik di dunia karena telah berhasil melepaskan dendam atas kematian ayahmu. Tetapi ternyata semua itu berhasil kau lakukan atas dasar nalar, tetapi tidak dasar perasaanmu yang paling halus. Ternyata kau juga seorang pendendam, justru terhadap saudaramu sendiri. Sampai permintaannya yang begitu lembut dari dasar hati manusianya, sebagai seorang anak yang merasa berdosa itu pun kau tolak. Aku kecewa, Bramanti. Kecewa sekali. Aku tidak menyangka bahwa ternyata kau berhati batu. Dada Bramanti berdesir mendengar tuduhan itu. Secercah warna merah pun membayang pula di wajahnya. Bagaimanapun juga, terasa kata-kata Kitambi itu menyengat telinganya dan membekas di jantungnya. Meskipun ia masih berusaha untuk menahan hati, namun terloncat pula jawabannya. Paman tergesa-gesa melontarkan kata-kata itu. Apakah Paman yakin bahwa Kakang Panggiring berkata sebenarnya? Apakah Paman percaya sepenuhnya bahwa Kakang Panggiring mengatakan penyesalannya itu dari lubuk hatinya, dari dasar hati manusianya? Bagaimanakah jadinya apabila pada suatu ketika Kakang Panggiring itu sendiri telah menelan Paman dan seluruh kademangan ini? Aku tidak percaya kalau dengan demikian Paman menuduh aku tidak berperi kemanusiaan. Terserahlah, tetapi aku ingin berhati-hati. Kitambi mengatupkan giginya rapat-rapat, tetapi ia pun segan bertengkar dengan Bramanti yang selama ini dikaguminya. Oh, tidak ada gunanya kalian berbantah. Terdengar suara Nyai Prowito yang tersendat-sendat. Aku memang sudah mengambil keputusan bahwa seandainya Panggiring meninggalkan kademangan ini, seandainya ia memaksa dan berkeras hati, akibatnya sama sekali tidak akan aku inginkan. Kitambi menganggukkan kepalanya. Jawabnya, baik Nyai, aku akan mengatakannya. Aku bukan sanak dan bukan kadangnya. Apapun yang akan terjadi atas anak itu, sama sekali bukan tanggung jawabku. Aku sudah menyampaikan pesan yang seharusnya aku sampaikan, dan aku sudah mendengar jawabannya. Oh, Kitambi,
Potong perempuan tua itu. Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Dengan lesu ia berdiri dan berkata hambar, "Aku minta diri. Nanti malam aku akan menyampaikan jawaban ini kepadanya." Kitambi tidak menunggu jawaban siapapun. Segera ia melangkah meninggalkan ruangan itu. Sejenak ruangan yang ditinggalkan oleh Kitambi itu serasa membeku. Nyai Pruwito masih tetap di tempatnya, dan Bramanti pun belum beranjak pula. Dan tiba-tiba saja kebekuan itu telah dipecahkan oleh tangis Nyai Pruwito yang tidak dapat ditahankannya pula. Sekali lagi ia menangis sejadi-jadinya sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali, perlahan-lahan ia melangkah mendekati ibunya dan kemudian berjongkok di hadapannya. Dengan nada yang dalam, ia berkata, "Ibu, aku telah menyakiti hati ibu." Nyai Pruwito mengangkat wajahnya, tetapi air matanya masih tetap mengalir tanpa tertahankan lagi. Tiba-tiba diraihnya kepala anaknya sambil berdesis, "Oh, kau tidak bersalah, Bramanti. Kau tidak bersalah." Bramanti tidak menjawab. Dibiarkannya ibunya memeluk kepalanya dan dibiarkannya rambutnya dibasahi dengan air mata. Meskipun tidak terucapkan, namun perempuan tua itu melanjutkannya di dalam hati. Akulah yang bersalah di masa muda itu. Akulah yang bersalah sehingga terentang jurang yang dalam di antara kedua anak-anakku. Oh. Dan kata-kata itu selalu diulang-ulang, selalu terucapkan di dalam hatinya, sehingga dengan demikian maka hati itu pun terasa menjadi semakin pedih. Ketika kemudian tangis perempuan itu mereda, dilepaskannya kepala anaknya, perlahan-lahan perempuan itu berdiri. Alangkah hausnya, serasa sudah berhari-hari ia tidak meneguk air. Setelah meneguk air dari dalam kendi yang terletak di geledek kayu, maka perempuan itu pun berkata, "Aku akan menanak nasi, Bramanti." Bramanti mengangguk kaku. Jawabnya, "Sebaiknya ibu beristirahat, meskipun hanya sejenak, untuk menenteramkan perasaan ibu." "Aku tidak apa-apa, Bramanti." Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Dengan lesu ia menyeret kakinya keluar dari rumahnya, melintasi pendopo dan turun ke halaman. Dipandanginya kehijauan dedaunan yang selama ini dipeliharanya baik-baik. Pohon sawo yang sedang berbuah, beberapa potong bambu anyaman di bawah pohon sawo itu, kandang yang telah diberinya dinding, pagar batu, regol yang telah rapat, dan atap rumahnya yang tidak berbahaya lagi. Keseluruhan rumahnya telah menjadi utuh lagi, meskipun belum berisi seperti masa hidup ayahnya. Tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya. Terbayang di kepalanya tangan-tangan yang halus sedang membersihkan regol rumahnya. Tangan Ratri. Tetapi apakah Ratri telah melakukan untuknya pula? Tidak. Untuk Panggiring, Bramanti menggeram di dalam hatinya. Tidak, Panggiring tidak akan pernah menyentuh halaman, regol, dan apalagi rumah ini. Aku tidak akan memberikannya walaupun secuil tanah di sudut yang paling jauh. Bramanti terperanjat
ketika ia mendengar pintu regol itu berderit. Ketika ia berpaling, dilihatnya sesosok tubuh menyelinap masuk. Temunggul. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.